saya. Oke, kita meneruskan materi yang kemarin. Untuk materi yang sekarang saya akan bahas sekarang adalah fungsi dari sistem bahan bakar. Apa saja itu fungsi dari sistem bahan bakar? Yang pertama ada sebagai penyuplai bahan bakar. Yang kedua, membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga, merubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Yang keempat, mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Oke, lanjut. Yang kemudian ada komponen dan fungsi. Oke. Yang pertama ada tangki, kedua ada selang bahan bakar, ketiga ada saringan udara, keempat ada karburator. Oke, tangki. Nah, tangki ini sebagai penampung dari bahan bakar sebelum nantinya akan diproses menjadi gas. Tangki berfungsi untuk menampung bahan bakar. Perlengkapan yang terdapat pada tangki bahan bakar: selang bahan bakar yang berfungsi untuk mengatur aliran bahan bakar, saringan bahan bakar, tutup tangki. Tutup tangki berfungsi untuk mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam tangki, mencegah atau menjaga agar bahan bakar tidak tumpah atau keluar dari tangki, sebagai saluran atau ventilasi agar udara dapat masuk ke dalam tangki. Selang bahan bakar berfungsi untuk saluran perpindahan bahan bakar dari tangki ke karburator. Yang ketiga, saringan udara. Saringan udara berfungsi untuk memisahkan kotoran hingga udara yang masuk ke dalam karburator dan ruang bakar benar-benar dalam keadaan bersih. Oke, berikutnya adalah membersihkan saringan udara. Untuk saringan udara berjenis busa, kalian bisa mencucinya dengan menggunakan air sabun lalu mengeringkannya. Lalu untuk saringan berjenis kertas, kalian hanya perlu menyemprotkan filter udara dari bagian dalam ke bagian luar supaya agar si kotoran itu dapat bersih, karena kotoran relatif menumpuk pada bagian luar, sehingga kalian hanya perlu menyemprotkan filter dari bagian dalam ke bagian luar. Karburator. Fungsi dari karburator untuk merubah bentuk bahan bakar cair menjadi gas. Oke, untuk campuran bahan bakar dengan udara yang ideal adalah 1:15. Karburator harus dapat mempertahankan komposisi campuran tersebut, baik pada putaran mesin idle, menengah, tinggi, dan beban maksimum. Prinsip kerja dari karburator yaitu tekanan atmosfer. Jadi prinsip kerjanya dia memanfaatkan tekanan atmosfer. Yang kedua, kevakuman. Ketiga, prinsip kerja Venturi. Yang pertama ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan udara yang berada di sekitar kita. Yang kedua, vakum adalah keadaan tidak ada udara sama sekali, hampa udara atau dalam satu ruangan tertutup. Yang ketiga, Venturi. Venturi adalah penyempitan saluran ruang sehingga tekanan udara menurun, sebaliknya kecepatan akan meningkat atau menaik. Oke, ini adalah jenis dari Venturi, di mana dari ruang yang besar dia dipersempit sehingga tekanan udara dari atmosfer itu dapat meningkat. Oke, ini yang untuk jelasnya. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama ada main air, middle jet, main jet, middle jet holder. Oke, udara mengalir pada tanda panah yang besar. Udara masuk melalui main air, melintasi ke bagian middle jet. Pada saat gas ditarik, main jet akan terangkat sehingga bahan bakar yang ada pada ruang pelampung akan naik karena ada hisapan dari udara yang mengalir pada main air.
Ini adalah jet holder sebagai saluran bahan bakar yang keluar pada saat main jet terangkat. Oke, ini dari bentuk dari venturi berdasarkan perubahan ketinggian piston valve atau throttle valve. Oke, mungkin sekian materi yang saya bisa bahas untuk hari ini. Selebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.